Jadi soalnya itu, suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakarta Pusat dan wilayah desa adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 110 penduduk Jakarta Pusat dipilih dengan random. Ada 62 orang atau 15,1% yang hipertensi, sedangkan dari 414 penduduk Cianjur yang dipilih dengan random, ada 46 orang atau 11,1% yang hipertensi. Buktikanlah secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dengan Cianjur pada alfa 5%. Baiklah, langsung saja kita isi pertanyaan tadi. Jadi di sini ada diketahui. Jadi yang diketahui itu apa? Jadi diketahui itu survei perbedaan proporsi hipertensi dengan random penduduk. Di situ tadi kan ada kota sama desa. Di kota itu kota Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ini penduduknya ada 410. Yang kena hipertensi yaitu 62 atau 15,1%. Dan sedangkan di desa Cianjur penduduknya itu 414 dengan orang yang terkena hipertensi yaitu 46 atau 11,1% dan alfanya 5%. Ditanya, buktikan secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat yang ada di kota dan Cianjur yang ada di desa. Di sini ada penyelesaian. Penyelesaiannya, tentukan hipertensinya dulu. Yang pertama H0. H0 itu tidak terdapat perbedaan proporsi hipertensi kota penduduk kota dan desa. Sedangkan HA yaitu ada perbedaan proporsi hipertensi kota penduduk kota dengan desa. Alfanya tadi 5% atau 0,05. Jadi di sini langsung saja ada perhitungan tabel silang. Perhitungan tabel silang. Di sini tadi kan sudah diketahui kalau kota Jakarta Pusat itu hipertensinya 62, yang tidak hipertensi yaitu 348. Jadi kalau digabungkan yaitu 410. Sedangkan di kota Cianjur ini yang hipertensi 46, yang tidak hipertensi yaitu 368. Jumlahnya jadi 414. Kalau kita jumlahin semua, yang hipertensi antara kota dan desa ini 108, yang tidak hipertensi yaitu 716, dan jumlah semuanya ini 824. Langsung saja tentukan nilai observasi O dan nilai ekspektasi yaitu E. Di sini sudah ada rumusnya, X2 sama E. Langsung saja kita isi di sini. O1 sama dengan 62. Langsung saja kita masukin dari hipotesis ini. E1 sama dengan 410 dikali 108 dibagi 824. Jadi kan tadi di tabel silang kan. Jadi 410 dari sini, terus 108 dari sini, dan 824 dari sini. Jadi sini. Terus yang keduanya juga. Sini langsung ada hasilnya, langsung kalian bisa cari. Terus yang kedua yaitu O2 348 dari sini. E2 yaitu 410 dikali 716 dibagi 824. Hasilnya seperti ini. Lanjut lagi O3 sampai O4, kalian bisa cari selanjutnya yang di bawah. Menentukan X2. Di sini sudah ada O, E. Langsung saja tadi kan sudah kita cari juga. Sini O dikurang E kuadrat pangkat 2. Yang ini juga O dikurang E pangkat 2 dibagi E. Kalian bisa hitung dan hasilnya nanti seperti ini. X pangkat 2 sama dengan 2,91. Selanjutnya kita menentukan DF. Di sini tabelnya 2 kali 2, maka DF 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini alfanya masih sama 0,05. Kalian bisa lihat dari tabelnya ini
Jadi tabel dari sini tuh kita bisa menentukan X pangkat 2-nya itu berapa. Jadi di sini tuh X pangkat 2-nya itu kita dapat menemuin 3,841. Jadi langsung saja dari tabel X pangkat 2 di atas pada DF sama dengan 1. Dan apa kayak tadi 0,05 diperoleh nilai tabel yaitu 3,841. Karena tadi kan hasilnya kita dapat 1 nih. Jadi kita buat DF-nya 1, alfanya sama seperti itu. Dan dari tabel yang ini DF kita hasilnya 3,841. Langsung saja kita buat keputusan statistik. Bila nilai hutang lebih kecil dari nilai tabel, maka 0 gagal ditolak. Sebaliknya, bila nilai hutang lebih besar atau sama dengan nilai tabel, maka 0 ditolak. Nilai hitung tadi kan sudah diketahui 2,91, nilai tabel sudah diketahui bahwasanya 3,841. Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X pangkat 2 tabel, sehingga H0 gagal ditolak. Jadi kesimpulan dari sini, tidak ada perbedaan yang bermakna proporsi hipertensi antara penduduk kota dan desa. Sekian penjelasan dari saya. Bila kurang jelas atau tidak mengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.